Belajar istilah dasar forex. Yang pertama, spread. Nah, spread ini adalah selisih harga. Jadi dari buy dan sell-nya itu ada selisihnya. Selisih ini dinamakan spread. Misalnya kita di pair gold, nah itu kita bisa lihat misalnya buy-nya segini, sell-nya segini. Artinya kalau kamu buy, kamu akan kena di harga ini. Dan kalau kamu melakukan sell, kamu akan kena di harga ini. Nah, sehingga kalau kamu lagi open posisi buy, maka untuk close posisinya kamu harus melihat apakah harga sell-nya ini sudah melewati daripada harga buy-mu yang tadi. Nah, makanya di broker forex itu spread harus dicari spread terkecil. Ya, ada spread yang bahkan kosong. Jadi dia nggak ada spread, tapi biasanya kenanya di commission. Ada yang pakai spread, dia nggak kena commission, jadi tinggal ditentukan aja. Beda dengan saham yang ada fee jual beli, fee apapun itu. Kalau di forex dia cuma pakai selisih daripada spread. Oke, yang kedua, pip. Pip ini banyak kepanjangannya, cuma intinya ini adalah satuan pergerakan. Kalau di saham, kripto biasanya orang menyebutnya berapa persen kenaikannya. Tapi kalau teman-teman di forex itu cenderung orang-orang menyebutnya cuan berapa pip. Nah, untuk pip ini akan berbeda-beda. Nah, ini harusnya nggak ada penjelasan yang lebih apa-apa lagi karena ini intinya pergerakan yang sering disebutkan oleh trader forex. Jadi cuan 10 pip, cuan 100 pip, SL 10 pip, SL 50 pips. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya leverage. Nah, leverage ini adalah daya ungkit. Semakin besar leverage yang dipakai, artinya margin atau dana yang diperlukan untuk membuka posisi tersebut semakin kecil. Nah, kita contoh saja. Misalnya teman-teman pakai leverage 1:200. Untuk open posisi di gold atau XAU USD dengan leverage 1:200 untuk open lot terkecil 0,01, teman-teman perlu dana atau perlu margin itu $11. Nah, sekarang kalau teman-teman naikkan leverage-nya jadi 1:2000. Nah, untuk open 0,01 teman-teman cuma perlu sekitar $1 saja. Artinya leverage-nya semakin besar, teman-teman dengan saldo yang kecil itu, yang imut itu, teman-teman bisa entry semakin banyak. Ya, jadinya dengan leverage besar, teman-teman bisa melakukan yang sering orang bilang full margin. Ya, tapi kalau ternyata leverage-nya teman-teman cuma 1:200, 1:100, bahkan 1:50, nah itu margin yang dibutuhkan itu semakin besar. Artinya untuk membuka posisi itu akan perlu modal yang besar. Sementara teman-teman kita yang leverage-nya 1:2000, 1:unlimited, nah itu bahkan teman-teman dengan modal sekecil-kecilnya bisa buka posisi berapapun. Tapi itu tergantung dari broker penyedianya, dia menyediakan leverage-nya itu berapa. Kemudian ada yang namanya pending order. Nah, pending order ini ada yang buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit, sell stop limit. Ya, jadi seperti ini visualnya biar teman-teman gampang. Nah, selanjutnya adalah margin. Margin ini adalah uang jaminan yang dipakai oleh broker supaya kita bisa open suatu posisi. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi sebenarnya margin ini intinya berapa sih kita perlu dana ya untuk open suatu posisi. Itu margin ya, itu namanya margin. Nah, kemudian ada stop out. Kalau orang-orang biasa sebutnya MC. Nah, stop out ini biasanya terjadi ketika posisi kita sudah terlikuidasi. Kalau MC itu atau margin call itu biasanya cuma peringatan doang. Jadi ketika posisimu sudah di ambang yang bisa ditoleransi oleh brokernya, itu akan muncul warning margin call karena marginnya udah mau kena nih, udah mau posisinya udah mau terlikuidasi nih, udah mau mendekati 0, minusnya ini udah seminus-minus daripada equity-nya. Misalnya equity-nya 1000, floating loss kamu 990-90-an, nah itu biasanya udah kena margin call. Biasanya dapat notif, dapat info, disuruh top up kalau emang mau nahan posisi. Tapi kalau kamu nggak top up dan membiarkan margin call itu kena, akan berakhir di stop out. Biasanya di MetaTrader 5 atau di MT5, MT4 juga sepertinya itu akan muncul seperti ini. Di null, legend itu di null. Nah, kemudian ada istilahnya pair. Nah, pair ini adalah dua mata uang yang saling dibandingkan.
Nah, jadi ini berlaku juga untuk komoditas seperti gold. Nah, itu juga kita sering bilang pairnya pair XAU USD. Makanya kenapa XAU USD? Ya karena XAU dengan berpasangan dengan USD. Tapi untuk beberapa broker ada juga yang langsung menyebutkan gold. Ya karena ini juga komoditas ya, bukan forex. Ya, jadi banyak perdebatannya lah. Cuma intinya ya itu sama-sama bisa ditradingkan ya. Nah, dan jenis-jenis pair ini biasanya dibagi menjadi 3, major pair, minor pair, dan exotic pair. Kalau major pair itu pair yang pada umumnya kita udah tahu, Euro USD, GBP USD, USD JPY. Kemudian ada minor pair yaitu Euro GBP, AUD CAD. Nah, itu pair lawannya itu bukan USD. Makanya kenapa dibilang minor pair. Kalau major pair rata-rata yang slash-nya itu USD itu pasti major pair. Nah, kemudian exotic pair. Nah, ini pair-pair yang di luar daripada semuanya. USD IDR, nah itu eksotik. Nah, kemudian ada yang namanya sesi trading. Ada sesi Sydney, sesi Tokyo, sesi London, dan sesi New York. Ada 4 session. Kalau sesi Sydney itu jam 5 sampai jam 2 WIB, ya 2 siang. Kemudian sesi Tokyo itu overlapping di jam 6 sampai jam 3 WIB. Nah, makanya kenapa Sydney Tokyo ini sering dibilang sesi Asia. Dia overlapping lah, ada Sydney, ada Tokyo. Kemudian di jam siangnya itu jam 2 WIB itu sampai jam 11 malam itu sesi London. Ya, kemudian lanjut overlapping lagi. Jadi di jam 7 sampai jam 4 subuh, nah itu sesi New York. Makanya kenapa di sesi New York itu biasanya volumenya paling besar karena overlapping dengan sesi London dan juga sesi London dan sesi New York itu overlapping, dan itu biasanya volume besar banget di sana. Tapi kalau untuk sekarang market gold sesi Asia pun juga kencang banget. Ya, karena dengar-dengar Cina borong-borong emas beneran. Itu khusus gold aja ya, pair lain saya kurang tahu. Nah, kemudian ada namanya EA atau Expert Advisor, atau biasanya orang sebutnya robot trading. Nah, EA ini adalah suatu robot yang bergerak dengan algoritma, dengan coding-codingan. Jadi codingnya itu pakai MQL. Teman-teman buat suatu codingan, teman-teman masukkan di MetaTrader, lalu dijalankan algonya, nanti akan trading otomatis. Ya, biasanya orang-orang yang pakai ini orang-orang yang dia nggak punya waktu, dia sibuk, tapi dia ingin juga mendapatkan profit dari trading, biasanya yang pakai EA. Nah, banyak yang menyalahgunakan, banyak juga yang membuat robot-robot, tapi intinya yang dijual hanya adalah robotnya, bukan daripada performa robotnya. Ya, jadi EA itu gunanya seperti itu ya. Oke, itu aja videonya. Kalau teman-teman suka dan teman-teman ingin pembahasan-pembahasan seperti ini, komen di bawah. Saya Yoga Arsana, teman trading kamu.